Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Manunggal Kusuma, dosen hukum Tata Negara Unsur, dan Mas Abimanyu, staf divisi hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, selaku narasumber talkshow bicara bincang perkara. Yang saya hormati Saudara Muhammad Rizky Al-Ayubi selaku Presiden BMKB Mika Unsur tahun 2022. Yang saya hormati Saudara Muhammad Ali Fian selaku Ketua Pelaksana Talkshow Bicara Bincang Perkara. Dan yang saya banggakan seluruh panitia dan peserta Talkshow Bicara tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya pada hari ini kita semua dapat berkumpul walaupun melalui media online di acara yang sangat kita nantikan bersama, yaitu Talkshow Bicara 2 tahun 2022. Bicara Bincang Perkara merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Kajian Aksi Strategis BMKB Mika Unsur tahun 2022 yang pada kesempatan ini mengangkat tema pasal kontroversial RKUHP Bajak Demokrasi. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Najwa, mahasiswa Kesehatan Masyarakat tahun 2021 selaku Master of Ceremony yang akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Izin mengingatkan kepada untuk mengisi link presentasi yang ada di kolom chat. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, talk show. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Keenam, ada dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bernyanyi dengan tetap mematikan mikrofon.
Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya ingatkan kembali pada teman-teman kepada Mas Fian, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Manunggal dan Mas Abdi, pembicara serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara talk show bicara pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alifian. Saya selaku ketua penyelenggara acara talk show pada malam hari ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Manunggal dan Mas Abimanyu yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Baik hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik banyak ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fian atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara yang sangat kita nantikan, yaitu talk show dengan tema pasal kontroversial RKUHP Bajak Demokrasi, bersama narasumber yang tentunya sudah ahli di bidang tersebut, yaitu Pak Manunggal Kusuma dan Mas Abimanyu, yang ditemani oleh seorang moderator yang tidak kalah kerennya, yaitu Mas Muhammad Farhan, selaku Menteri Kementerian Kajian Aksi Strategis BEM KBMIK Unsud tahun 2022. Sebelum itu, perkenalkan saya membacakan CV dari Mas Muhammad Farhan selaku moderator yang akan memimpin jalannya talk show pada malam hari ini. Bapak sudah ada di room? Gimana nih? Halo Mas Farhan. Halo Mas Farhan. Oke, gimana nih Mas Farhan? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Gimana Dinda kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah siap Mas buat jadi moderator pada malam hari ini? Oke, mungkin langsung aja ya karena teman-teman juga udah nggak sabar, langsung aja saya serahkan kepada Mas Farhan selaku moderator talk show bicara pada malam hari ini. Kepada Mas Farhan, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Dinda atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Menurut kita semua dalam keadaan yang sehat, walaupun negara kita sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa mengikuti jalannya diskusi pada malam hari dengan baik. Pada malam hari ini bicara akan membahas tentang isu RKUHP. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau isu RKUHP ini masih menuai polemik sampai saat ini. Bahkan kalau kita ingat di akhir tahun 2019, pada saat itu mahasiswa berbondong-bondong turun ke jalan-jalan hampir seluruh Indonesia untuk menolak rancangan undang-undang KUHP yang baru ini. Dan saya tidak akan sendiri pastinya, saya akan ditemani oleh dua orang narasumber yang pastinya ahli di bidangnya. Yang pertama ada dosen dari Universitas Jenderal Sudirman. Yang pertama ada Pak Manunggal
Bapak Manunggal Kusumawardaya, SH, LLM, PhD, yang merupakan dosen hukum tata negara Universitas Jenderal Sudirman. Dan sebelumnya saya izin untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya, naik. Oke, baik. Berikut adalah CV dari Bapak Manunggal Kusumawardaya. Beliau lahir di Surakarta pada tanggal 25 Maret 1975. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari Universitas Jenderal Sudirman, serta beliau melanjutkan pendidikan Master of Laws di Australia dan PhD di Netherlands. Selain menjadi dosen, beliau juga menjadi editor jurnal di beberapa universitas. Pengalaman organisasi beliau juga banyak ya teman-teman. Beliau merupakan founder dari Indonesia Law Student Association at both University di Michigan. Oke. Sebelumnya saya izin menyapa dulu untuk Pak Manunggal. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo Mas, suaranya terdengar sampai Surabaya. Waduh. Gimana Pak keadaan malam ini Pak? Sehat Pak? Ya Alhamdulillah, puji Tuhan, pun baik-baik. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Kita beranjak ke narasumber yang tidak kalah hebat juga, yaitu ada Mas Abimanyu Septiaji SH. Apakah Mas Abim sudah berada di room? Halo, kawan-kawan. Oke. Senang bergabung. Ya, senang juga kita bisa berdiskusi bersama pada malam ini. Oke, Mas Abim ini beliau merupakan staf dari Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, atau yang yang sering kita kenal dengan Kontras. Oke, sebelumnya saya izin membacakan CV dari Mas Abim. Mas Abim ini pernah mengenyam pendidikan SMA di Dar El Kolam, kemudian S1 di Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian saat ini pekerjaannya bekerja di bidang advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, dan pengalamannya pun juga tidak kalah baik, tidak kalah keren teman-teman, sebagai Kepala Bidang Kajian UKM F Mahkamah. Oke, kita mulai saja bincang atau diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan isu RKUHP. Seperti yang kita tahu, RKUHP sampai saat ini banyak sekali polemiknya teman-teman. Mulai dari segi substansi dan juga dari segi legislasinya itu banyak sekali menuai kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Mungkin sebelum kita mulai lebih jauh lagi diskusi kita pada malam hari ini, saya akan memulainya dengan paradigma terlebih dahulu atau cara pandang dari dua narasumber kita. Mungkin yang pertama saya ingin ke Pak Manunggal. Dengan melihat semua kontroversinya, bagaimana tanggapan Pak Manunggal tentang RKUHP ini sebagai seorang akademisi? Ya, RKUHP ini menurut saya sih sebetulnya negara banyak ngurusin lebih fokus ke apa yang disebut dengan antara lain kejahatan terhadap negara gitu. Sembari melupakan bahwa negara atau penyelenggara negara itu mesti berbaik-baik atau serving melayani masyarakat. Jadi seperti delik penghinaan terhadap pemerintah itu lebih concern ke situ daripada bagaimana negara mestinya melayani warga dengan baik. Gitu. Ini sih sebetulnya sangat bukan hal yang baru, karena misalnya kalau kita bicara kekerasan negara terhadap warga itu tidak pernah diakui ya, di pelanggaran berat hak asasi manusia nggak diakui sampai hari ini gitu. Pelanggaran berat HAM masa lalu misalnya itu yang masih banyak yang terkatung-katung, tidak terselesaikan, peristiwa 65, ada Petrus dan sebagainya. Jadi lebih sibuk untuk mengurusi warga yang kepada negara daripada keberesan maupun kebecusan penyelenggara negara terhadap warga. Baik, sekilas saya tangkap berarti menurut Pak Manunggal bahwa pemerintah justru lebih mengutamakan kepentingan membela dirinya gitu, daripada
keutamaan negara melayani masyarakat atau mengayomi masyarakatnya. Begitu ya, Pak? Ya, di masa ketika demokratisasi di Indonesia itu mengalami kemunduran, justru kita malah menimbulkan ketakutan terhadap digunakannya kritik, digunakannya dinikmatinya kebebasan berekspresi, ya. Jadi menimbulkan kriminalisasi seperti itu menimbulkan ketakutan dan silencing, bikin silent. Padahal sebenarnya demokrasi itu ya mestinya tidak boleh silent gitu. Memang pemerintah itu ya harus tebal telinga untuk dikritik gitu. Baik. Oke, itu tadi adalah paradigma yang pertama dari Pak Manunggal selaku akademisi. Mungkin selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana cara pandang dari Mas Abimanyu. Mungkin Mas Abimanyu ini bisa dikatakan sebagai aktivis ya, karena seperti yang kita tahu, Kontras ini kan bergeraknya di bidang-bidang yang membidangi pergerakan-pergerakan lebih seringnya seperti itu. Mungkin kita ingin mendengar bagaimana paradigma dari Mas Abimanyu terkait polemik yang menyelimuti RKUHP. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin gak banyak dari teman-teman semua, atau mungkin juga ini merupakan forum pertama saya berbincang kepada teman-teman Unsud dalam kesempatan kali ini, yaitu membedah RKUHP berdasarkan paradigma subjektif saya sendiri. Sebetulnya apabila kita berbicara mengenai RKUHP, kita juga patut untuk membahas berkaitan dengan gelombang penolakan yang telah dimulai sejak tahun 2019, yang hingga menyebabkan 5 orang teman-teman kita itu terenggut nyawanya sebab tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Sebetulnya 5 orang meninggalnya teman-teman kita ini bukan hanya sekedar angka, melainkan ini adalah bentuk keseriusan dari kita semua dan mahasiswa untuk melakukan sebuah upaya penolakan terhadap draft RKUHP yang disinyalir memiliki pasal-pasal yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Saya juga setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Manunggal bahwa pasal-pasal kontroversial yang mengemuka hingga saat ini tercium dan memiliki indikasi untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari penguasa sendiri, karena kita bisa melihat betul bahwa ada sebuah pembatasan narasi atau sebuah pembatasan definisi dari sebuah kritik begitu. Jadi banyak frasa-frasa yang tercantum dalam pasal-pasal RKUHP yang kontroversial ini memiliki makna yang multitafsir begitu, yang bisa saja tidak memiliki ukuran yang ajak atau rigid terhadap delik-delik dalam pasal tersebut. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat menyoroti dengan tajam berkaitan dengan proses pembahasan yang minim partisipasi publik yang bermakna. Karena saya melihat bahwa pemerintah terkesan sangat terburu-buru dalam mengesahkan undang-undang tanpa melibatkan publik. Langkah terburu-buru ini bukan hanya kali pertama terjadi, kawan-kawan. Jauh dari sebelum itu, seperti halnya Undang-Undang Omnibus Law, kemudian RUU KPK, RUU Minerba, sampai Undang-Undang IKN, bisa dikatakan ugal-ugalan dalam proses legalisasinya karena terkesan terburu-buru dan minim pelibatan partisipasi publik. Dan sampai saat ini juga banyak sekali isu krusial yang tak kunjung dibahas bersama-sama oleh pemerintah dengan Kontras maupun aliansi RKUHP sebagai salah satu dalil dari partisipasi publik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah partisipasi publik bermakna yang bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kita bisa mengacu dalam putusan MK misalnya, kalau tidak salah putusan MK nomor 79 tahun 2019 itu pada intinya menyebutkan bahwa
partisipasi bermakna adalah masyarakat harus didengar betul, dipertimbangkan opininya, dan diberikan penjelasan kembali. Nah, poin-poin penting ini yang sebetulnya kita lihat tidak keluar dan tidak dilakukan oleh pemerintah atau negara atau istana pada hari ini. Kemudian ada narasi yang mengemuka, di samping itu ada narasi yang mengemuka yang kemudian menjadi alasan pemerintah mengapa kemudian draft RKUHP ini tidak kunjung dibuka. Alasan mereka adalah karena draft ini masih berbentuk draft dan belum ada dan masih dalam tahap carry over begitu. Kalau misalkan alasan mereka adalah carry over, kemudian pertanyaan paling mendasarnya adalah mengapa pemerintah tidak kunjung membuka draft tersebut, padahal kita memiliki legitimasi untuk mendesak pemerintah segera membuka draft RKUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan yang namanya draft naskah akademik, draft rancangan undang-undang harus dibuka sejak perencanaan pembahasan. Yang kemudian dasar hukum ini adalah yang menjadi dasar masyarakat berhak untuk berpartisipasi. Itu catatan yang kedua. Kemudian catatan saya yang ketiga adalah ada narasi juga sepanjang isu RKUHP ini mengemuka adalah sudah pemerintah maupun negara ini sudah melakukan proses sosialisasi. Ini narasi ini penting untuk kita garis bawahi teman-teman, karena harus dipertanyakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sosialisasi dalam bentuk apa? Apakah sosialisasi yang dilakukan adalah sudah masuk ke dalam tahap sosialisasi yang ideal atau masih sosialisasi yang searah seperti informasi yang telah mengemuka atau bisa kita katakan dengan sosialisasi bentuk sosialisasi yang monolog, bukan bentuk sosialisasi dialog yang setara gitu, yang mana kemudian dari sosialisasi ini membentuk sebuah dialog dengan komposisi para pembicaranya itu adalah tidak hanya dari kalangan pemerintah ataupun penguasa, melainkan melibatkan juga dari kalangan mahasiswa maupun lapisan masyarakat sipil lainnya yang memiliki kontra narasi terhadap draft RKUHP ini. Kemudian ada juga catatan penting berkaitan dengan sosialisasi RKUHP ini. Beberapa waktu yang lalu, Kontras mengendus atau mencium aroma bahwa negara ingin melibatkan instrumen ataupun lembaga intelijen negara dalam proses sosialisasi ini, kawan-kawan. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan betul-betul, karena apabila kita mengacu dengan undang-undang intelijen, itu tidak ada satupun narasi yang memberikan legitimasi bagi intelijen negara untuk melibatkan badan intelijen dalam melakukan proses sosialisasi. Karena diskursus RKUHP ini dinilai tidak membahayakan keselamatan bangsa, itu yang pertama. Kemudian tidak membahayakan keamanan. Selanjutnya tidak juga membahayakan kedaulatan keutuhan wilayah NKRI dan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Intelijen. Ini yang harus diperhatikan betul-betul, pelibatan alat negara, khususnya intelijen negara dalam melakukan sosialisasi. Pelibatan badan intelijen negara ini juga tidak hanya baru terjadi kali pertama ini. Kalau misalkan kita melihat ke belakang, itu juga dalam proses sosialisasi peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Undang-Undang Omnibus Law, itu juga terjadi proses upaya sosialisasi pelibatan badan intelijen negara terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan menurut saya juga, apabila pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP ini terus berlanjut proses legislasinya, maka kita tidak akan ada bedanya dengan era Orde Baru, di mana kritik seseorang dapat dikriminalisasi secara paksa. Padahal kritik yang diajukan itu memberikan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan rakyat.
Mungkin begitu. Tadi dari dua sudut pandang dari Mas Abil dan Bapak Manunggal sama-sama menyebutkan adanya kebebasan berpendapat, juga karena dalam RKUHP ini pasal-pasal penghinaan pun dimasukkan. Mungkin saya ingin sedikit menyinggung tentang pasal 218. Ya, mungkin saya izin membacakan pasal terlebih dahulu. Oke, ini bunyi pasal 218. Yang pertama adalah setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dapat dipidana dengan dipidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jadi inti dari pasal ini adalah siapapun yang menghina harkat dan martabat presiden, ganjarannya adalah hukuman pidana. Saya mempercayai bahwa setiap pembuatan undang-undang atau setiap pasal di dalamnya adalah pasti memiliki maksud dan juga tujuan. Tapi kita tidak tahu maksud dan tujuan dari pemerintah ketika menyusun dan memasukkan pasal itu apa. Karena pemerintah itu tidak mungkin segamblang itu menjelaskan maksud dan tujuannya. Mungkin saya ingin mendengar dari Pak Manunggal terkait pasal 218 ini sebenarnya apa yang menjadi maksud dan tujuan pemerintah dengan memasukkan pasal 218 ini. Ya, ini mungkin sebenarnya kita menghidupkan lagi tradisi KUHP yang sebelum pasal mengenai penghinaan presiden yang dinyatakan tidak konstitusional oleh MK ya. Dimana kalau kita bicara secara historis sejarahnya, kan KUHP kita ini salinan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Kitab Undang Hukum Pidana bagi Hindia Belanda yang sudah berbeda, tentu saja berbeda dari Kitab Undang Hukum Pidana di negeri Belanda di sana. Nah, Wetboek van Strafrecht WVS ya, voor Nederlands-Indië itu saat itu memang melarang atau mengkriminalisasi orang yang menghina raja atau ratu Belanda. Kita tahu di Belanda itu monarki, ada simbol raja dan ratu, dan pada konteks kolonial memang kepentingan atau nama baik katakanlah begitu raja dan atau ratu itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Nah, kemudian ketika kita masuk ke alam republik, penghinaan terhadap raja atau ratu itu kemudian ditranslasi, diterjemahkan secara begitu saja, secara serampangan katakanlah menjadi presiden, penghinaan presiden. Nah, ini tentu saja beda konteks karena raja dan ratu dia adalah simbol yang tidak bisa salah, gitu ya. Dalam arti, apalagi dalam konteks relasi antara penjajah dan yang dijajah. Nah, sedangkan apa yang disebut dengan penghinaan itu akan menjadi sangat subjektif kekuasaan, ya. Ini yang kemudian di dalam undang-undang turunannya yang kemudian dilaksanakan semasa Orde Baru adalah undang-undang anti subversi. Ya. Apapun yang dikatakan merongrong, mengancam kekuasaan itu akan masuklah ke dalam kegiatan subversi. Nah, penghinaan itu ini juga menjadi area yang sangat rawan kalau kita bicara penghinaan karena apa? Kasus yang sebenarnya kalau kita bicara kasus nyata itu ya. Beberapa waktu lalu misalnya orang menggambar sesuatu di dinding berbentuk mural, walaupun tidak menyebut siapa itu, tapi diklaim bahwa itu adalah penghinaan presiden atau suatu penghinaan dan atau didekati dengan pendekatan hukum pidana. Ya, mengkritik pemerintah yang tidak ada, ya, yang tidak hadir sebetulnya. Nah, mungkin tidak sampai ke proses penuntutan bahkan mungkin putusan, tapi hal seperti itu akan disencourage ya, akan menciutkan warga untuk kritik sehingga apa? Orang semakin takut untuk criticizing the government. Padahal sebetulnya kalau kita ikuti komentar umum atau general comment perjanjian internasional hak sipil dan politik, kritik terhadap kekuasaan, terhadap pemerintah adalah sesuatu hal yang seharus mungkin dan tidak boleh dianggap sebagai suatu defamation atau penghinaan. Kalaupun hal yang semacam itu dilarang, itu hanya untuk hal-hal yang memang menimbulkan betul-betul misalnya chaos yang nyata begitu. Jadi
akan sangat rawan ketika apa yang disampaikan masyarakat, apakah kritik yang keras begitu ya, yang sebetulnya tidak menimbulkan apa-apa, kemudian ditranslasi, dimaknai oleh aparat penegak hukum sebagai penghinaan. Nah, ini sebetulnya kita juga bisa kembali ya, kalau kita balik, sebetulnya siapa yang berdaulat di dalam kehidupan bernegara Indonesia ini. Kita ini kan republik ya, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kekuasaan yang tertinggi itu kan rakyat di sini. Sehingga sebetulnya yang tidak boleh menghina itu penyelenggara negara gitu. Dalam arti apa? Rakyatlah yang harusnya yang harus dihormati dan tidak boleh terhina. Tapi kita melihat sebetulnya banyak penyelenggara negara itu baik dalam secara verbal maupun secara tindakan dia melakukan hal yang sebaliknya terhadap pemilik kedaulatan itu ya. Kita melihat misalnya video di Kanjuruhan kemarin tuh alat negara melakukan hal kekerasan terhadap pemilik kekuasaan ya. Kemudian statement-statement penyelenggara negara seringkali meremehkan masyarakat. Nah, kalau kita balik, bagaimana dengan adakah pasal penghinaan terhadap warga gitu? Mengapa tidak sibuk membuat seperti itu, ya, atau mengkriminalisasi penyelenggara negara yang misalnya melakukan corruption, ya, misalnya melakukan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, banyakilah pasal-pasal seperti itu yang menjamin kedaulatan negara, yang menjamin kedaulatan rakyat daripada menjaga ketidakmauan untuk dikritik, ya. Kemudian kritik itu akan diekuasi, disamakan dengan penghinaan. Nah, ini yang berbahaya karena apa? Sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, kalau criticizing the government itu kemudian didekati dengan penyelesaian atau pendekatan hukum pidana, maka orang ya tidak akan berani untuk melakukan kritik. Contohnya sebetulnya misalnya kebebasan berekspresi ya, sekali lagi dalam tragedi misalnya kemarin Kanjuruhan, kita melihat begitu nyata mereka yang berekspresi, menyampaikan informasi apa yang terjadi di stadion itu didekati dengan pendekatan hukum pidana. Mungkin orang bisa bilang ya kan nggak ada apa-apa, tapi siapa yang tidak akan terintimidasi untuk seperti itu ya, tidak dalam keterbukaan aja akhirnya tidak ada yang mau buka suara terhadap media. Artinya apa? Pemerintah yang tidak terawasi itu berbahaya. Karena apa? Ya, kekuasaan bisa berjalan kemana aja. Sementara kita melihat ya ideal dalam hukum ketatanegaraan, teori politik bahwa negara itu penyelenggara negara diawasi oleh rakyat semakin tidak terwujud karena ya adanya oligarki yang semakin menguat itu ya, ternyata aturan-aturan pemilu dan sebagainya hanya memungkinkan mereka yang berpunya saja untuk duduk di lembaga perwakilan, hanya mereka yang terkoneksi dengan kekuasaan yang bisa masuk ke sana. Ya, studi atau survei misalnya Kompas, saya lupa ya, itu menunjukkan lebih dari 50% mereka yang di lembaga perwakilan terkoneksi dengan korporasi. Maka tadi seperti dinyatakan dari Kontras, bisa dimengerti ya mengapa undang-undang itu wataknya represif dalam misalnya Omnibus Law, karena ya menjaga kepentingannya mereka sendiri. Dan oleh karena itulah undang-undang seperti ini yang nggak bisa kita bisa tahu mereka yang ada di lembaga perwakilan itu akan silent. Apalagi kita misalnya melihat Indonesia hari ini ya, misalnya presiden dan wakil presiden dari satu Partai Demokrasi Indonesia dan dari koalisinya begitulah, akan sangat sulit dibayangkan dari sudut pandang politik bahwa mereka yang ada di fraksi PDI dan koalisinya akan mengkritisi pemerintah, ya enggak? Partai pemerintah, karena presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar itu kan diusulkan, calonnya itu kan diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Nah, bagaimana mungkin mereka yang diusulkan dengan suara besar itu 20% paling tidak, itu mereka yang di parlemen akan mengkritisi pemerintah.
Nah, ini akan lebih parah ketika parlemen aja sudah silent, kemudian masyarakat juga apa yang disebut dengan deepening demokrasi itu tidak bisa terwujud. Seolah-olah begini, udah deh warga itu diem aja, itu tugasnya DPR kan untuk mengawasi fungsi kontrol. Tapi kalau kita melihat ya, kita nggak bisa untuk menyerahkan cek kosong itu pada DPR. Mau nggak mau untuk menyelenggarakan demokrasi yang baik, masyarakat warga itu harus dimungkinkan untuk mengkritik sekeras-kerasnya, dan itu harus dianggap suatu hal yang memang majikan terhadap yang punya kuasa gitu, terhadap yang menjalankan kekuasaan. Jadi kupingnya mesti harus tebal, dan tentu saja ini yang harus disadari oleh kita semua sehingga kita bisa mengawal ini, dan sekaligus negara itu juga mesti menyadari kita ya, artinya kodrat kelahiran, kodrat keberadaan mereka itu sebagai majikan atau sebagai buruhnya rakyat gitu. Itu yang saya lihat kalau wataknya undang-undang yang represif ya tidak ada daulah rakyat di situ. Jadi nggak mau lagi dikritisi oleh pemegang kekuasaan yang sejati, yaitu rakyat atau warga. Baik, mungkin tadi saya sedikit tadi ingat satu kata tentang penjajahan atau Raja dan Ratu gitu. Kan kalau kita ingat semangat yang dibawa oleh pemerintah pada saat membuat RKUHP ini adalah dekolonialisasi. Tetapi dengan adanya pasal-pasal seperti ini, apakah itu artinya pemerintah yang saat ini menjabat atau kita yang menjabat memiliki pola pikir yang justru pola pikir seorang penjajah? Itu apakah bisa dibilang seperti itu, Pak Manunggal? Ya, kalau raja dan ratu itu kan tidak pernah salah ya, jadi bisa tanda petik bisa dimengerti ketika dalam konteks kehidupan kolonial, sistem politik kolonial memang nggak bisa dikritik, tidak bisa, memang bisa dimengerti, tapi menjadi tidak bisa dimengerti ketika negara ini kan diinstitusi diadakan oleh warga gitu. Kan diadakan oleh warga, negara itu pembukaan Undang-Undang Dasar sudah jelas sekali bahwa negara itu didirikan untuk rakyat, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan sebagainya. Itu memang ini yang membeda kita dengan Amerika ya. Kalau Amerika itu deklarasi kemerdekaannya terang tuh, negara itu ada untuk melindungi hak-hak warga. Kalau negara Manunggal sedang kena sinyal. Ya, mungkin saya ingin coba beralih ke Mas Abim ya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa kali tentang kritik dan juga penghinaan. Tapi kan kalau kita mengingat beberapa statement dari pemerintah untuk membedakan mana kritik dan mana penghinaan. Jadi itu pembelaan dari pemerintah. Tapi menurut pandangan Mas Abim sendiri gitu, yang sebenarnya perlu diedukasi terkait membedakan kritik dan pemerintah itu, kritik dan menghina itu yang bagaimana, atau harus siapa yang diedukasi? Apakah aparat penegak hukum atau justru masyarakat sebagai masyarakat demokrasi yang sering mendapatkan kriminalisasi pada saat mengkritik? Oke. Sebenarnya kalau misalkan dalam konteks kritik ya, baik pasal 218 ataupun 240, 351 sama 352 itu kan seperti satu paket ya. Mereka seperti memiliki sebuah imunitas untuk terhindar dari sebuah penghinaan yang kemudian menimbulkan narasi harus dibedakan penghinaan kritik dengan penghinaan gitu ya. Ada pendefinisian ulang dari kritik dan penghinaan. Tentu frasa ini atau substansi dari pasal-pasal ini tentu sangat berbahaya karena secara umum sebetulnya kritik bisa saja berupa kecaman, kritik juga bisa saja berupa penilaian begitu. Kalau misalkan pemerintah membuat definisi, maka kemudian negara juga akan mempersempit makna dari kritik dan mengakibatkan sempitnya ruang partisipasi publik dalam berbagai bentuk gitu.
Yang paling berbahaya kemudian dari pasal-pasal yang berkaitan dengan kuasa negara adalah independensi dari aparat penegak hukum kan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin aparat penegak hukum akan bersikap independen apabila dari definisi sebuah pasal atau dari delik-delik dari pasal itu tidak diatur dengan serigid mungkin, masih bias begitu dan menimbulkan multitafsir dari bunyi pasal tersebut. Ini yang kemudian menjadi berbahaya begitu ya. Dan saya juga sepakat dengan Pak Manunggal tadi bahwa pasal-pasal ini juga yang akan menyebabkan masyarakat semakin takut untuk menimbulkan kritik, untuk memberikan sebuah evaluasi kepada negara maupun pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya, karena mereka juga kian terancam dari berbagai sudut begitu. Pertama, masyarakat sudah sangat terancam dengan terbitnya Undang-Undang ITE. Di situ banyak banget sampai saat ini, bahkan sampai saat ini tidak ada evaluasi bermakna bagi kita masyarakat sipil oleh negara terhadap makna dari multitafsir dari pasal-pasal Undang-Undang ITE yang kemudian timbul kembali pasal-pasal dalam draft RKUHP yang bias juga maknanya antara penghinaan dan kritik. Bahkan saya sangat memberi catatan begitu bagi pemerintah apabila dia mengeluarkan narasi kritik itu harus konstruktif dan lain sebagainya, harus membangun. Nah, yang kemudian jadi kekhawatiran adalah terus kita ngapain gitu bayar mereka untuk kerja menjadi pemerintah kalau misalkan solusi juga itu harus datang dari kita begitu. Mungkin bisa dibilang harusnya yang kalau kita ingat pasal 2 dari pasal 28 ini adalah kritik harus yang bersifat konstruktif dan sebisa mungkin adalah memberikan solusi gitu. Mungkin bisa dibilang kalau solusi pun dari rakyat, berarti kerja pemerintah itu apa? Seperti itu mungkin Mas Habib ya? Iya, itu adalah salah satu dampak dari itu adalah salah satu narasi yang mengemuka dari diskursus antara dan yang disampaikan oleh masyarakat sipil. Saya bisa menambahkan tadi saya ngilang tuh lowbat. Oh, bisa Pak. Jadi saya belum selesai tadi soal deklarasi Amerika. Itu yang bedakan deklarasi Amerika dengan preambel Undang-Undang Dasar maupun proklamasi ya. Karena proklamasi itu sebenarnya kalau kita amati secara sejarah itu kan sesuatu yang tiba-tiba mendadak harus dibikin karena skenario awal kan kita akan dimerdekakan oleh Jepang ya. Jadi sebenarnya preambel itu yang disiapkan sebelum-sebelumnya. Nah, di dalam preambel ini menurut saya tidak ada prinsip kedaulatan rakyat yang cukup kuat, sorry to say ya. Karena gini, kalau kita bandingkan dengan deklarasi kemerdekaan Amerika, singkat cerita di sana dikatakan bahwa negara itu ada government untuk melindungi hak rakyat. Dan kalau ada ancamannya nih, dan kalau negara sampai abai dari kewajibannya itu, maka akan menimbulkan hak bagi rakyat untuk mengganti pemerintahan. Nah ini tegas sekali sebetulnya. Awas ya, kalau you nggak bisa menjamin atau nggak bisa melindungi hak kami, maka you kami ganti gitu. Nah ini yang watak seperti ini atau karakter seperti ini yang tidak kuat tercermin ini ya. Ini di dalam konstitusi kita gitu, dalam pembukaan atau di dalam mukadimahnya itu bisa dimengerti. Memang saat itu harus sejarah menunjukkan bahwa memang seperti kata Soekarno dulu, kita itu kekeluargaan yang mana mungkin negara itu akan menyakiti rakyatnya, ya mana mungkin negara itu akan memperkosa anaknya sendiri karena dia mengibaratkan negara itu seperti keluarga gitu. Seorang bapak tidak akan mungkin mencakar anaknya dan sebagainya. Tapi mungkin ya saat itu Soekarno kurang banyak mendapatkan contoh-contoh seperti ini hari ya, bahwa bisa aja seorang bapak atau seorang pimpinan itu dia berbuat kekerasan terhadap anggota keluarga dan sebagainya itu. Nah ini yang kalau kita belajar sejarah ketatanegaraan kita, Hatta saat itu kan mendorong bahwa ada perlindungan hak asasi manusia di dalam konstitusi kita, walaupun
dalam konteks 1945 akhirnya dicapai kesepakatan udah antar dulu deh kita bikin undang-undang yang bagusnya antar aja kalau sudah memasuki kehidupan yang stabil gitu ya. Nah, memang kita memasuki undang-undang dasar yang dirubah ya 1999 sampai 2002, tapi memang hanya pasal-pasal gitu. Nah, sedangkan di pembukaan itu seringkali mungkin lebih kepada dimitoskan bahwa itu tidak bisa dirubah ya karena ada Pancasila dan sebagainya. Tapi menurut saya catatan kelemahannya adalah bahwa di sana tidak kedaulatan rakyatnya kurang harsh, kurang ada peringatan warning pada negara itu. Sehingga ya kita melihat hari ini ya memang kita kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut warning atau pengingat reminder yang keras bahwa people lah yang sebetulnya berdaulat gitu. Sehingga ya ketika sudah mendapatkan kedaulatan kemudian dia act sebagai yang sovereign itu ya. Tadi Bung Abimanya bisa bilang undang-undang ITE. Itu contoh seperti itu juga banyak ketika kepala daerah kekuasaan korporasi secara media oleh pers, tapi kemudian tersinggung dan marah, terhina, melapor menggunakannya pendekatannya adalah dengan undang-undang ITE, ya tidak menggunakan undang-undang pers. Karena kalau undang-undang pers tidak ada kriminal terhadap liputan dugaan korupsi, liputan dugaan penyalahgunaan kuasa itu nggak bisa dengan pidana, bukan penghinaan. Pendekatannya selalu dengan undang-undang ITE dan terbukti ampuh juga karena banyak juga jurnalis yang akhirnya diproses hukum dengan undang-undang ITE ya dikritik menjadi penghinaan. Nah, dalam situasi seperti ini akan tambah runyam lagi ya dengan pasal-pasal seperti ini. Ya ketika kultur masih jauh dari baik negara-negara baik di tingkat nasional maupun lokal dikritik oleh melalui media itu dianggapnya penghinaan presiden tuh pemerintah kira ada dari kontrak juga itu bahwa jurnalis itu dikriminalisasi dengan undang-undang ITE bukan dengan undang-undang pers. Maka kita bisa bayangkan ya jurnalis kalau itu menjadi kebenaran, menjadi kebiasaan kehidupan berhukum kita, ya jurnalis akan cari berita yang aman-aman aja deh, berburan atau berita-berita jalan berlubang dan sebagainya yang tidak investigatif. Bahaya karena kan jadi tidak terlibat. Sedangkan parlemen seperti tadi saya sampaikan, silent yang tiba-tiba meroket dalam ini silent ya. Kita nggak mendengarkan memuaskan yang disampaikan itu relate dengan pada umumnya ya karena parlemen itu adalah mayoritas di parlemen itu adalah yang partai pemerintah gitu. Yang oleh karena itu tidak bisa diharapkan. Kalau dahulu misalnya sebelum undang-undang dasar dilakukan perubahan, mungkin parlemen silent karena diangkat misalnya. Beberapa diangkat dari fraksi ABRI. Tentara jelas tidak akan bisa mengkritisi pemerintah karena TNI Polri yang ada di parlemen kan adalah anak buah atau panglima adalah presiden. Jelas porsi tertentu di dalam parlemen nggak akan bisa mengawasi. Belum lagi litsus screening dan sebagainya, partai nggak akan bisa untuk diharapkan bisa kritis. Tapi masih ada 1, 2, 3 anggota parlemen saat itu yang vokal ya. Kemudian saat itu tahun 90 akhir misalnya hanya anggota beberapa yang baga recall ya ditarik diganti. Nah sekarang kita justru nggak melihat seperti itu ya. Kita nggak melihat itu ada di lembaga perwakilan kita ya, bisa dimengerti karena kebijakan hukum pemerintah itu sama saja sebetulnya direstui oleh partainya. Maka siapa yang meributkan omnibus dan sebagainya?
Apalagi kita melihat misalnya kalau kita ini bicara di lebih luas ya, karena bicara parlemen sangat relevan dengan undang-undang. Parlemen itu kan dalam ketatanegaraan kita adalah institusi yang punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Nah, parlemen hari ini kita melihat pembentuk undang-undang adalah yang mengusulkan sebagian besar porsinya adalah yang mengusulkan presiden dan wakil presiden. Apalagi plus mereka yang kalah dalam pemilu menjadi bagian dari pemerintahan. Ini kalau kita melihat Indonesia hari ini, misalnya Gerindra ya, Gerindra sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Kita nggak bisa berharap Gerindra akan kritis terhadap rancangan undang-undang dari pemerintah karena dia juga bagian dari pemerintahan. Nah, apakah kita bisa ya sudahlah, kita sudah pemilu, DPR sudah terbentuk, itu kan tugasnya DPR. Nggak bisa begitu ya. Partisipasi masyarakat harus dimungkinkan, dan atmosfer seperti itu juga harus diciptakan. Hukum itu kan kalau mahasiswa semester 1 akan belajar bahwa hukum itu alat rekayasa sosial. Rekayasa yang seperti apa ya? Rekayasa yang menimbulkan ketakutan atau memfasilitasi kemerdekaan berpikir, mengumpulkan pendapat dalam kehidupan bernegara untuk criticizing the government tanpa rasa takut ya, tanpa harus menghadapi ancaman pidana dan sebagainya. Itu yang tidak dihidupkan justru di alam kehidupan bernegara kita yang sebetulnya sangat tidak demokratis seperti ini ya. Sedikit saya simpulkan bahwa dengan tidak adanya RKUHP pun sebenarnya demokrasi kita sudah dalam keadaan yang buruk, apalagi jika RKUHP benar-benar disahkan, maka demokrasi kita akan lebih jatuh lagi di bawah internasional. Baik, saya ingin kita beralih ke pasal 353. Ya, pasal 353 bunyinya adalah setiap orang yang di muka dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana dengan paling banyak kategori 2. Oke. Yang dimaksud dengan lembaga negara ini mungkin kan termasuk di dalamnya adalah polisi dan juga DPR, di mana dua lembaga atau dua institusi ini adalah lembaga yang sebenarnya secara memiliki fungsi untuk menjadi pelayan dan juga pengayom masyarakat gitu. Tapi ketika dengan adanya pasal ini memungkinkan dua lembaga ini akhirnya menjadi lembaga yang tidak bisa disentuh gitu oleh kritik masyarakat. Mungkin dari Mas Abi menanggapi pasal 353 ini yang istimewakan lembaga-lembaga hukum di negara kita itu bagaimana? Ya, sebetulnya berkaitan dengan pasal ini tidak ada bedanya juga dengan pasal sebelumnya. Cuma yang membedakan hanyalah objek dari lembaga yang kemudian ingin kita kritisi gitu. Kalau misalkan tadi mengambil contoh dari Mas Farhan gitu ya, berkaitan dengan lembaga institusi Polri, sampai saat ini aja Kontras mencatat bahwa polisi itu menduduki peringkat pertama sebagai terduga pelaku penyiksaan dibandingkan dengan lembaga-lembaga ataupun aparat penegak hukum lainnya seperti TNI, PAS, sipir dan lain sebagainya gitu. Nah, berkaitan dengan angka paling tinggi ini dari polisi itu kan sebetulnya akan otomatis menimbulkan keresahan dari masyarakat sipil sendiri. Karena angka ini terus konsisten dari tahun ke tahun polisi menjadi pelaku penyiksaan gitu. Seperti misalkan kita akan ditangkap begitu, itu kita akan rentan mengalami praktik penyiksaan di dalam ruang-ruang detensi, misalkan ruang penahanan, ruang penyidikan dan lain-lain sebagainya. Gitu. Banyak kasus yang bisa menjadi contoh. Yang kemudian dari berbagai PR tersebut, berbagai kesalahan-kesalahan yang dilakukan polisi sebetulnya itu kan akan otomatis dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu otomatis akan keluar nalar untuk mengkritik dari lembaga tersebut. Nah, pasal ini tentu sangat membahayakan dan akan memberikan imunitas berlebih bagi lembaga tersebut. Itu baru dari institusi polisi.
Kalau misalkan kita ambil contoh dari lembaga pemerintah daerah maupun gubernur dan lain sebagainya, banyak kasus-kasus lokal yang tersebar di Indonesia begitu ya, seperti dalam konteks kasus atau isu penolakan pertambangan emas maupun nikel yang hari ini mengemuka. Itu banyak dari kalangan-kalangan masyarakat sipil di daerah sana itu sangat kekeh untuk menolak hadirnya pertambangan yang kemudian selain diberikan legitimasi untuk bertambang dari Kementerian SDM, ia juga mendapat izin dari Perhub ataupun produk izin dari pemerintah daerah lainnya untuk kemudian beraktivitas melakukan pertambangan. Nah, ketika proses kritik dari masyarakat sipil itu dibatasi, diatur, ataupun diatur sedemikian rupa, itu tidak hanya memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat sipil, tapi juga itu tidak juga memberikan efek kejut yang berarti bagi pemerintah dari masyarakat, karena proses kritik saja itu sudah dibatasi terhadap pemerintah daerah. Bukan tanpa alasan, karena bagi seseorang yang haknya direnggut, seperti hak atas tanah mereka, ataupun hak atas kehidupan yang layak di dalam suatu daerah, atau dalam suatu lokasi pertambangan itu direnggut, itu mereka juga otomatis akan marah gitu. Nah, marah ini yang kemudian seringkali diartikan oleh pemerintah itu sebagai sebuah penghinaan, semisal mengeluarkan perkataan yang tidak patut dan lain sebagainya. Seharusnya dari pemerintah sendiri itu sudah harusnya sadar untuk tidak mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan-kebijakan publik yang tidak memiliki atau tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Karena seperti Pak Manunggal tadi sampaikan juga, bahwa rakyatlah yang sebetulnya memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem kenegaraan kita, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat begitu. Sudah otomatis juga bagi masyarakat sipil apabila melakukan berbagai bentuk penolakan, apabila sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah itu jauh bertentangan dengan semangat kerakyatan dan sangat bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Artinya pasal ini menjadi kekebalan bagi pemerintah, atau pasal ini hanya akan memberikan imunitas bagi pemerintah untuk membungkam ataupun mengkriminalisasi secara paksa seseorang yang dinilai secara subjektif oleh pemerintah, seseorang tersebut atau kelompok tersebut dianggap tidak selaras dengan keinginan ataupun sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu. Sedikit saya simpulkan tadi dengan adanya pasal-pasal penghinaan yang ada di RKUHP ini, baik 218 dan juga pasal 353 tadi, apakah artinya pemerintah dengan pasal-pasal penghinaan ini justru lebih mengutamakan atau bisa dibilang mendefense dirinya sendiri gitu? Pemerintah tidak ingin dikritik sama sekali dengan adanya pasal-pasal itu. Mungkin seperti itu Mas Habib ya. Baik. Saya ingin ke Pak Manunggal lagi. Dengan adanya pasal-pasal penghinaan seperti ini, apakah pasal-pasal yang ada, pasal penghinaan yang ada di RKUHP ini dengan prinsip-prinsip atau negara kita kan negara demokrasi. Apakah dengan adanya pasal ini justru pemerintah mengkhianati sistem negara demokrasi yang seharusnya kita bangun gitu? Gimana Roman? Ya, jadi saya mau pinjam adagium dalam kemerdekaan pers ya. Kemerdekaan pers itu bisa destruktif, bisa efek buruk. Tapi tanpa kemerdekaan pers pasti buruk, pasti rusak. Jadi oke lah kritik
penghinaan dan sebagainya, kebebasan berekspresi ya. Ini kan bicara freedom of expression, mungkin bisa. Dan itulah sebetulnya kalau dalam ugeran atau patokan dalam ICCPR ya, itu kalau memang betul-betul menimbulkan kekacauan dalam arti yang nyata gitu, bukan sekedar suka tidak suka, bukan suka tidak suka pemerintah. Misalnya gini, kita warga mesti memungkinkan untuk mengatakan, oh ini presiden nggak becus dalam soal A, atau DPR nggak becus dalam bikin undang-undang. Nggak becus itu nggak boleh dimaknai sebagai penghinaan, ya, sebagai ekspresi ketidakpuasan warga yang memang tidak puas dengan kinerja pembuat undang-undang. Ya. Kenapa harus dimungkinkan? Karena mereka ada di lembaga perwakilan, kan dipilih oleh warga yang punya hak pilih ya, misalnya. Mereka ada di situ, ada di dalam kursi-kursi yang mereka duduki, apakah sebagai pemerintah atau bagian dari lembaga perwakilan daerah, apakah sebagai lembaga perwakilan rakyat, itu kan elected by the people. Jadi those who elect them, mereka yang memilih mereka itu masih punya hak untuk mengawasinya, untuk mengkritisi, woi nggak benar loh, jangan ke sana, jangan ke sini. Gitu. Harus dimungkinkan seperti itu. Mungkin menyakitkan, tapi itu kan personal ya. Dan itu penyelenggara negara kuping mesti tebal. Dan daripada tidak punya kuping yang tebal, kemudian tidak mau dikritik, akhirnya memang betul-betul jadi tidak becus, ya, tidak mengabdi kepada warga, gitu. Mengabdi kepada kepentingan yang lain. Jangan-jangan seperti itu, ya, silencing the people ketika parlemen aja sudah silent. Nah, di saat yang sama ketika warga nggak bisa mengkritik, ketika media kemudian tersedia undang-undang ITE. Ya, kita menjadi menjadi apa yang disebut beberapa teman-teman akademisi sebagai otoritarian yang konstitusional, ya, bukan lagi rule of law, negara yang berdasarkan hukum dan keadilan, tapi sekedar rule by law aja. Hukum itu dipakai untuk ruling, untuk menguasai, membaca kepentingan tertentu gitu ya, bukan untuk kepentingan masyarakat. Ya, rule by law itu beda dengan rule of law ya. Rule of law itu ada prinsip human rights, kebebasan berekspresi, kebebasan mengungkapkan pendapat, untuk criticizing the government, mengkritisi warga. Kalau tidak ada kebebasan itu, ya itu rule by law aja. Pemerintah atas hukum diadakan untuk mengamankan aja apa yang menjadi kepentingan. Jadi watak hukumnya emang represif jadinya. Kelihatannya prosedur-prosedur demokrasi sudah terpenuhi ini melalui undang-undang, melalui persetujuan DPR dan sebagainya. Kelihatannya, walaupun sebenarnya kalau kita kritisi seperti tadi dikatakan Bung Abimanyu ya, kalau kita bicara spesifik RUU KUHP ini, memang sangat terangnya transparansinya itu menyedihkan ya. Tidak ada ruang yang lebar untuk CSO, untuk masyarakat, ya. Bahkan di kalangan, karena saya di kalangan akademik ya, itu juga tidak kemudian tidak adekuat lah istilahnya ya, untuk suatu undang-undang yang impact-nya sangat gigantik sebetulnya. Karena kalau kita bicara undang-undang kan, ya mari kita katakan ada undang-undang yang sebetulnya tidak semua orang terkena. Karena itu katakanlah begitu. Tapi kalau ini KUHP ini kan artinya undang-undang yang sapu jagat, semua orang bisa dampaknya itu sangat widespread, sangat luas gitu. Undang-undang perseroan terbatas misalnya itu hanya untuk mereka yang akan badan usaha dan sebagainya. Nah, mestinya undang-undang KUHP ini yang sangat menyangkut kehidupan warga itu sangat masif dan justru tidak sembunyi-sembunyi seperti ini. Ini yang kalau secara formil tadi ya dikritisi oleh Bung Abimanyu, memang secara prosedur pembentukannya ini juga mencurigakan ya, seolah-olah mau tiba-tiba Sinukba tiba-tiba disahkan gitu loh. Apalagi partisipasi masyarakat itu, kalau kemarin-kemarin itu bisa alasannya
pandemi dan sebagainya itu dilakukan seperti di masa-masa ketika pembatasan kebebasan masyarakat dalam bergerak di dalam pandemi, sehingga orang kalau demo pun nggak boleh saat itu ya, karena ada di balik aturan pandemi itu. Tidak cukup partisipasi masyarakat dan tidak cukup juga ruangannya untuk mengkritisi secara terbuka, misalnya dengan unjuk rasa misalnya. Ya karena berkumpul dan sebagainya kan sempat dilarang ya, dan berarti memang dalam hak asasi manusia dibenarkan ketika itu untuk perlindungan kesehatan dan sebagainya. Tapi janganlah itu dimanfaatkan untuk di sisi yang lain meneruskan proses yang begitu krusial yang tidak memungkinkan ketidaksetujuan itu muncul. Ya justru masyarakat kan ketidaksetujuan itu harus ditelaah apa yang menjadi ketidaksetujuan itu. Jadi bukan dimanfaatkan kemudian mumpung mahasiswa lagi nggak boleh demo nih, mumpung lagi kuliah-kuliah online ya, jadi mereka tersebar begitulah, tidak bisa konsolidasi, kemudian digunakan masa-masa itu untuk segera untuk bahas isu yang seharusnya melibatkan begitu luas. Perguruan tinggi sendiri juga ya hanya certain universities saja ya seolah-olah gitu. Mestinya ini lebih masif lagi untuk roadshow, tidak saja kepada scholars atau akademisi, tapi juga termasuk juga elemen mereka yang ada di higher education seperti mahasiswa tadi seperti dikatakan bunga-bunganya ya. Sehingga dengan di situ catatan terhadap kritik keberatan terhadap KUHP itu bisa betul-betul ditelaah untuk akhirnya akan menentukan hasil akhir apa yang disebut dengan RUU KUHP itu sebelum dia disahkan menjadi undang-undang. Baik, saya ingin jawaban singkat dari Pak Manunggal ya. Berlebihan tidak kalau dari sini saya menyimpulkan kalau pemerintah kita yang saat ini adalah pemerintah yang gagap akan konsep demokrasi. Kalau saya sih iya. Jadi mesti negara saat ini ya, apakah juga termasuk sebenarnya kalau kita kalau bicara pemerintah dan juga parlemen juga ya, mestinya parlemen itu kan tugas utama parlemen itu controlling, mengkontrol, mengawasi pemerintah, fungsi. Makanya dia namanya parlemen itu dari bahasa Prancis parlor, mulut, cangkem, meneriaki sebetulnya, woi pemerintah gitu kan. Sebetulnya tugasnya parlemen itu, makanya namanya parlor, mulut. Nah, mulut tugasnya tugas paling utamanya kan memang sebagai wakil dari rakyat yang tidak rakyat semuanya yang punya hak pilih memilih, tapi kan tidak semua masyarakat bisa turut serta di dalam pengambilan keputusan ya, karena ada yang bertani, ada yang narik becak dan sebagainya. Makanya di demokrasi kita perwakilan itu. Tapi wakil rakyat itu juga nampaknya juga melemah sekarang ya dengan sistem di dalam mereka yang hanya bisa mengikuti pemilu dan sebagainya, sehingga ya itulah ya wakil rakyat yang ada di parlemen juga tidak bisa memang tidak menjadi kritikal terhadap pemerintah, apalagi ya pemerintah itu dihasilkan oleh sebagian portion yang besar di dalam parlemen. Dan ini kembali lagi saya tekankan, kalau demikian ya jangan mengharap Indonesia itu secara substansial kita itu demokrasi. Mungkin secara formal iya. Secara formal ya kita punya lembaga perwakilan rakyat, tapi pertanyaan filosofisnya kan are they really represent the people? Kembali lagi tadi ya, studi menunjukkan dari kelompok mana yang diwakili gitu. Padahal kita tahu misalnya masyarakat kita adalah masyarakat, apakah Indonesia itu masyarakat industri? Ya, industri. Tapi siapa industri yang diwakili? Apakah pekerja? Apakah korporasi gitu? Nah, undang-undang Omnibus Law misalnya, dia mewakili siapa? Kepentingan siapa yang terwakili di situ? Worker atau corporate atau corporations? Nah, sama juga dengan KUHP ini. Dalam konteks apa yang disebut dengan kejahatan negara lah katakanlah. Dia sebetulnya protecting the rights of the people, protecting those who are in power gitu. Mestinya undang-undang itu dia meneguhkan ya, memberikan
meneguhkan demokrasi itu dengan menjamin freedom of expression, bukan menjamin atau melindungi mereka dari negara dari kritik, ya. Dua hal yang berbeda. Nah, politik hukumnya kemana ini? Melindungi masyarakat untuk bisa criticizing atau melindungi yang seharusnya selalu harus bisa dikritik dari kritik, gitu. Baik. Itu saja. Baik. Jadi kesimpulannya adalah undang-undang ini justru bukan yang melindungi para pemberi kritik, justru malah melindungi target-target yang semestinya mendapatkan kritik. Baik, saya ada satu pasal lagi yang ingin kita bahas, yaitu pasal 240 RKUHP. Nah, ini dia. Pasalnya berbunyi, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Okay. Menurut saya pribadi ini adalah pasal yang sangat-sangat ambigu gitu, karena ada kata kerusuhan ketika kita melakukan sebuah penghinaan gitu. Tapi kan ini biasanya melekat pada kerusuhan ini mungkin melekat pada apa ya, bisa dibilang pergerakan masyarakat gitu yang sering dikonotasikan membuat kericuan oleh segelintir orang di luar sana gitu. Mungkin saya ingin bertanya ke Mas Abim gitu. Bagaimana pandangan Mas Abim terkait pasal 240 ini? Ya, sebetulnya pasal dari 240 tadi ya, pasal dari 240 tadi itu nggak ada bedanya dengan pasal-pasal sebelumnya. Selalu menggunakan kata-kata penghinaan di situ. Lantas apabila kita mengacu pada putusan MK, itu putusan MK tahun 2006, MK pernah memutus tuh pengaturan pasal penghinaan presiden dulu nih. Sebetulnya sebelumnya sudah dianulir dan diputus atau dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang intinya menyebutkan bahwa pasal berkaitan dengan penghinaan presiden itu inkonstitusional karena menurut MK akan mengancam kebebasan berekspresi seseorang, pada intinya begitu. Nah, poin selanjutnya yang harus di-highlight juga adalah Mahkamah Konstitusi juga kemudian menegaskan pasal berkaitan dengan penghinaan presiden itu ada yang mirip atau serupa di kemudian hari itu juga harus dihindarkan dan harus tidak bisa dikeluarkan oleh pemerintah begitu. Karena sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, frasa penghinaan apabila dicatut dalam undang-undang itu sifatnya sangat bias sekali. Seperti undang-undang ITE, kemudian Perkominfo, kemudian dikuatkan lagi oleh RKUHP. Jadi kita bisa melihat bahwa kita sedang diserang secara struktural dan sistematis oleh negara gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Karena pertama, apabila kita dalam konteks aparat penegak hukum, kita melihat aparat penegak hukum kita ini masih bercokol pada kultur kekerasan yang sangat kental. Khususnya kepolisian, itu seharusnya mereka berubah atau segera merevolusi dirinya menjadi institusi sipil, bukan lagi institusi keamanan yang bercokol pada kultur kekerasan sebagaimana Orde Baru, yang mana kepolisian itu menyatu dengan TNI. Nah, itu satu PR reformasi sektor keamanan ini, khususnya kepolisian saja, ini belum juga selesai. Padahal ini merupakan salah satu poin yang penting untuk kemudian disorot tajam oleh pemerintah, bagaimana kelakuan atau dalam melakukan tugas dan fungsinya aparat penegak hukum itu seringkali melangkahi berbagai aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan aturan secara formilnya aja banyak sekali juga yang dilangkahi oleh aparat penegak hukum untuk memuluskan atau untuk menghalalkan berbagai cara agar tujuan atau informasi yang ingin didapatkan oleh aparat penegak hukum itu
itu cepat, itu datang dengan cepat gitu, tidak melalui alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Nah, belum selesai dengan PR itu, kemudian pemerintah memberikan PR kembali atau semakin mengikis kebebasan sipil kita dengan mengatur berbagai peraturan-peraturan yang kontraproduktif yang diatur dalam rancangan kita, yang diatur dalam beberapa pasal di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begitu. Ini yang kemudian yang harus disorot dan harus terus dirawat informasi-informasi seperti ini dalam berbagai bentuk diskursus apapun. Karena saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Manunggal tadi. Konsep dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu beda halnya dengan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Pertambangan, itu hanya akan berdampak bagi penduduk yang memiliki tanah, wilayah, ataupun rumahnya di sekitar lokasi tambang dan lain sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini akan berdampak secara luas bagi siapapun begitu, baik dia yang berada di lokasi lokal maupun di Jakarta dan lain sebagainya begitu. Ini yang kemudian menjadi isu penting juga untuk kita sama-sama terus memberikan perlawanan, terus membangun narasi-narasi penolakan di berbagai media. Mungkin itu dari aku. Mungkin di pasal 40 ini saya ingin kita berkonsen dengan kerusuhan. Semisal ada sebuah kerusuhan yang terjadi pada saat aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi gitu. Siapa yang nantinya akan dipidanakan? Siapa atau yang akan terkena pasal itu siapa? Karena kita tahu gitu, dari beberapa momen ketika ada terjadi kerusuhan itu justru bukan dari pihak demonstran yang melakukannya, tapi keamanannya. Oke, baik. Saya sebenarnya ada satu pasal lagi, itu tidak ada di slide ini, tapi ada satu pasal yang menurut saya perlu kita sedikit kupas gitu. Begitu saya ingin ke Pak Manunggal gitu. Terkait pasal dengan, kalau saya tidak salah itu ada pasal yang menyinggung dukun santet itu bakal dipidana. Nah itu bagaimana Pak? Bukankah pembuatan undang-undang itu harusnya dapat dicerna, tapi dalam undang-undang ini justru memasukkan pasal santet itu bagaimana teman-teman? Itu agak sedikit di luar nalar saya ya. Mungkin kalau dari teman-teman bagaimana terkait menanggapi pasal tersebut? Ya sebenarnya yang kalau saya sendiri tidak mempelajari soal itu ya, tapi saya masih ingat tahun 90-an ya ketika saya masih student, saat yang namanya wacana RUU KUHP itu kan dari tahun 69 kalau nggak salah udah muncul ya, termasuk tahun 90-an itu dimasukkannya santet ke dalam RUU KUHP. Nah, banyak orang pro kontra bagaimana cara pembuktiannya ya, tapi sebetulnya bukan santetnya yang dikriminalisasi, tapi perbuatan menawarkan bahwa dia mampu untuk melakukan santet, itu yang dikriminalisasi. Jadi bukan perbuatan santetnya yang bisa dikriminalisasi, tapi ketika orang menjanjikan bisa ini dan itu gitu. Tapi ini sebenarnya kalau kita bicara secara teknis pidana, bagaimana kita bisa mengkriminalisasi sesuatu yang katanya secara saintifik juga tidak, mengkriminalisasi orang yang menawarkan atau menyatakan mampu untuk melakukan sesuatu yang mana yang secara saintifik juga tidak bisa dibuktikan gitu. Nah ini menurut saya sih sebetulnya tidak, hukum pidana itu mestinya minimalis lah ya. Minimalis itu dalam arti tidak semua itu kemudian harus diatur oleh negara gitu. Soal santet itu selesaikan aja dengan edukasi. Tugas-tugasnya
pemuka agama lah dan sebagainya. Nggak semuanya harus kemudian dipidanaisasi gitu. Misalnya gini, orang nggak ibadah gitu. Kalau itu diyakini wah itu bikin nggak bermoral, bejat dan sebagainya, nggak selalu deh harus dimasukkan KUHP. Ntar kalau semuanya masuk ke situ, Pak Pendeta, Pak Kiai kerjanya ngapain? Ya, karena itu udah diambil alih oleh semuanya oleh negara. Dan resource SDM kita sibuk ngurusin hal-hal seperti itu yang tanda petik nggak ada gunanya. Lebih baik difokuskan untuk sekali lagi paradigma kedaulatan rakyat itu untuk kalau mau dikriminalisasi itu pejabat negara semakin pinter ya, semakin lengkap kriminalisasi terhadap penyelenggara negara yang korup. Tambahin aja pasal-pasal itu daripada nambahin pasal orang ngaku saya bisa nyantet, bisa masukin belut ke perutnya Anda. Itu selesaikan dengan edukasi aja deh gitu loh. Ya, jadi lebih baik itu kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk korupsi, bentuk-bentuk markup dan sebagainya itu. Daripada sibuk untuk mengawasi moral masyarakat gitu. Kalau saya percaya begini ya, semakin penyelenggara negara itu ngajari moral atau mengajak bermoral, itu sebenarnya dia semakin mau mendivert ketidakmampuannya ke langit. Ya, pemimpin daerah, pemimpin negara kalau ada misalnya bencana banjir, ngajak berdoa, minta ampun dan sebagainya. Masyarakat mungkin sebagian happy, tapi itu sebenarnya adalah ketidakmampuan dia untuk menahan pembalakan, ketidakmampuan dia untuk menolak izin pembukaan wahana-wahana wisata, lahan-lahan hijau kemudian dengan mudahnya dikonversi menjadi perumahan dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi banjir, yuk berdoa yuk gitu. Nah, kemudian sibuk mengurusi moral masyarakat gitu. Padahal menurut saya sebenarnya yang diurusi itu moralnya penyelenggara negara mestinya. Moralnya penyelenggara negara adalah membuat warganya itu kenyang, membuat warganya pintar. Udah, bukan kalau masalah warganya mau nyantet dan percaya dukun santet dan sebagainya, itu urusannya Pak Kiai lah. Gitu. Atau warganya misalnya nggak mau beribadah dan sebagainya, itu urusannya Pak Pendeta. Ya, tapi urusannya negara itu sebetulnya adalah bagaimana supaya dia bisa melayani warga dengan baik, supaya sebagaimana pembukaan undang-undang tuh memajukan kesejahteraan umum. Bukan melindungi, bukan menjaga diri dari tidak bisa dikritik, bukan menjaga bukan supaya masyarakat tanda petik bermoral ya. Ntar boncengan seperti ini dilarang ya, walaupun dalam bentuk misalnya perda itu ya, ada perda misalnya, ini percaya apa enggak ya, larangan bonceng ngangkang itu ada. Perda larangan bonceng ngangkang, kemudian perda ini itu yang sifatnya ngurusin moralnya orang. Menurut saya lebih baik negara itu mengurusi moralnya penyelenggara negara. Dan soal moral masyarakat apa nggak penting, tapi jangan diambil dong ladang khutbahnya Pak Kiai, ladang khutbahnya Pak Pendeta dan sebagainya. Itu tidak perlu dimasukkan ke hukum, ya kan? Cukup diedukasi aja melalui edukasi informal maupun formal ya. Sehingga masyarakat kita semakin rasional ya, jangan masyarakat kita kan artinya kan masyarakat kita nggak cerdas tuh ya. Nanti kalau sakit ini, sakit kanker dan sebagainya, jampi dan sebagainya, akhirnya kanker tetap aja stadium 4 dan barulah ke dokter. Dan sudah terlambat dan sebagainya. Itu kan karena nggak edukasi. Ya orang percaya santet dan sebagainya ya. Sekarang akhirnya apa? Menurut saya contoh santet itu ya, serahkan masyarakat. Anda semua tahu, peserta teman-teman di sini tahu pesulap merah ya, itu kan edukasi tuh. Pesulap merah tuh, itu bohong, itu pakai sorban dan sebagainya, itu tipu-tipu. Nah, biarin aja pesulap merah itu sama warga masyarakat edukasi ya kan. Pesulap mereka yang biasa seperti itu menunjukkan bahwa ini bukan santet kok, ini trik. Udah nggak usah dipidana. Sehingga apa ya biarin aja orang seperti itu akhirnya ada kecerdasan gitu. Saya juga
melihat surat merah, oh iya ya begitu ya. Jadi nggak perlulah dimasukkan KUHP-nya ya, termasuk sebetulnya misalnya kayak itulah mengapa ya kayak negara seperti Belanda itu mendekriminalisasi penggunaan marijuana. Karena apa ya, marijuana itu rekreasional aja, ngapain? Daripada polisi sibuk mengejar orang yang ngisep-ngisep marijuana padahal tidak destruktif, tidak apa-apa. Lebih baik diatur gitu daripada dikriminalisasi. Karena kalau ada kriminalisasi, demand-nya ada padahal sebetulnya nothing happen, menimbulkan korupsi juga. Misalnya contoh yang juga jamak ya, walaupun ini nggak 100% dikriminalisasi sebenarnya. Bir misalnya atau minuman keras dikriminalisasi, kan nggak boleh begini. Akhirnya watak hukumnya berpihak pada yang berpunya deh. Boleh minum alkohol tapi di hotel bla bla bla. Artinya apa? Alcoholic substances itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya duit yang bisa beli di hotel bintang sekian. Nah, ada kebutuhan masyarakat, misalnya kaum nelayan, ya dia harus minum tuak atau apa yang untuk kehangatan dan sebagainya, itu kriminal jadinya. Jadi crime. Nah, ngapain sih jadi crime gitu? Sehingga apa? Menimbulkan korupsi nantinya. Nah, ini kan nggak boleh. Karena nggak boleh sini, kalau mau boleh bayar ke saya. Penegak hukum menjadi apa? Menimbulkan korupsi bagi penegak hukum karena menimbulkan peluang baru. Oh, mau ganja sini sama saya. Aman dan sebagainya. Jadi korupsi deh. Sama juga misalnya dengan lotre ya. Oke lah, lotre itu berdosa misalnya dalam pandangan agama. Tapi yang namanya dosa itu tidak selalu harus dikriminalisasi. Ya, Anda misalnya nggak ke gereja, nggak ke wihara, nggak sholat dan sebagainya, kita percaya itu dosa. Tapi kan tidak harus dimasukkan KUHP. Kalau orang nggak sholat, nggak mau zakat dan sebagainya, atau bahkan pindah agama yang katanya dosa paling besar misalnya, masa harus dikriminalisasi? Itu kan cukup Pak Kiai yang bilang itu dosa yang paling ngeri loh. Nanti masuk neraka, ya udah sih gitu aja. Kalau enggak ya kembali lagi ya akan menimbulkan korupsi gitu, menjadikan penyelewengan, penyimpangan. Udah nggak dapat duit dari misalnya lotre, ya korupsinya subur lagi. Gitu. Baik, saya sedikit negara terlalu sibuk memikirkan moral warga negara, serta akhirnya penyelenggara negara pun lupa memikirkan bagaimana moral dari lembaga negara sendiri, terbukti dengan praktek korupsi. Oke, baik. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi saya ingin sampaikan. Namun kali ini saya ingin membuka kepada teman-teman yang ada di Zoom. Apabila dari teman-teman masih ada pertanyaan yang belum terjawab dari diskusi kita pada malam hari ini, silakan langsung raise hand, atau mungkin juga bisa mengetikkan di kolom chat. Nanti bisa saya bacakan pertanyaannya. Baik, sekali lagi saya mengingatkan bagi teman-teman yang ada di room Zoom, apabila ada yang ingin tanyakan, silakan langsung raise hand, kemudian menyebutkan nama dan asal instansinya. Juga bisa melewat kolom chat, juga sama dengan mengetikkan nama dan juga asal instansinya, kemudian menyebutkan apa pertanyaannya. Tulisan juga boleh saya kira ya. Kalau ngechat kan lama nulisnya. Tulisan. Iya, boleh juga buat teman-teman yang ingin langsung bisa langsung raise hand. Kemudian nanti bisa saya persilakan untuk bertanya langsung pada dua narasumber kita. Oh ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin saya boleh nambahin gini nih. Tadi yang pasal yang disampaikan Bung Moderator soal kerusuhan yang menimbulkan kerusuhan. Kalau saya baca itu ya saya kok nggak bisa lupa dari Malari ya. Mahasiswa
mengkritisi kita makin kuat di negeri ini, yang kerusuhan tuh. Nah ini kan saking gampangnya bikin kayak gitu. Syarat kerusuhan itu sangat bisa terpenuhi itu, gampang itu. Mau jerat Anda atau menjerat student protes, wow, kan pasti apalagi orang secara undang-undang kita mesti lapor, bukan lapor ya, pemberitahuan kan, pasti tahu kan. Nah menyelenggarakan tanda petik kerusuhan kan ya Malari bilang merupakan bukti bahwa itu bisa direkayasa gitu. Itu juga rawan. Oke lah mungkin benar itu karena kerusuhan, oke lah bisa masih make sense untuk diatur. Tapi sekali lagi apakah kita sudah betul-betul rule of law yang tidak bebas dari rekayasa seperti itu ya kan? Ada kita misalnya punya bendera partai yang katanya dilarang, ternyata yang bikin dia dibikin juga oleh dia gitu loh. Ini yang susah ya. Profesionalisme penegak hukum tadi mungkin sedikit bahkan disinggung oleh Bung Abi ya. Kita melihat kasus Freddy Sambo aja males banget karena kayaknya susah amat sih gitu loh. Susah amat gitu loh untuk mengurai hal itu. Kayaknya kalau orang-orang biasa gampang mengatur urai langsung masuk koran ya kan, langsung oh ini motifnya begini. Nah, kalau itu disahkan dalam kondisi yang seperti ini ya, paling tidak saya mesti bilang not now lah, bukan sekarang. Karena pasti akan lebih destruktif daripada kerusuhan itu sendiri. Kalaupun misalnya ada. Gitu. Jadi kalau kerusuhannya dibikin-bikin kayak Malari, bisa diorkestrasi. Gitu. Oke, baik. Jadi dengan daya pasal 240 ini justru menjadi sebuah skenario yang diciptakan oleh pemerintah ketika ada demonstrasi di daerah-daerah. Jadi kalau biar masanya bubar, kemudian supaya memberikan efek jerat kepada para massa ya, dengan adanya pasal ini buat ada kericuhan. Ya, sebenarnya mudah juga dibuat oleh aparat yang berjaga gitu, tinggal ganti baju buat kerusuhan tengah massa ya udah ntar korlapnya atau mungkin jawabannya dipidanakan gitu ya, akhirnya menimbulkan efek jerah bagi teman-teman yang ingin berdemo lagi. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Wisnu mahasiswa Kesmas. Pertanyaannya, beberapa waktu kemarin kita sempat dihebohkan oleh berita bahwasannya pasangan yang belum sah melakukan hubungan badan atau check-in akan terkena pasal zina. Nah, menurut saya pas dengar dengan tagar semua bisa kena karena sudah menyangkut hak-hak pribadi masyarakat. Karena dalam posisi ini, kenapa pasal ini terbit di banyak isu nasional yang perlu dikawal bersama masyarakat? Apakah termasuk pengalihan isu? Oke, jadi menurut pertanyaan dari pertanyaan Mas Bisri ini, ketika banyak isu-isu yang ada seperti Kanjuruhan, kemudian Irjen Minahasa yang narkoba, justru ada lagi muncul isu yang masih berkaitan dengan RKUHP ini, yaitu tentang hubungan atau check-in yang bukan pasangan suami istri bakal dikenakan pidana. Apakah pasal ini sebagai bentuk pengalihan isu? Mungkin saya ingin ke Mas Abim terlebih dahulu terkait pertanyaan ini. Iya, meskipun emang di luar pasal-pasal yang ini ya, yang harus saya bahas, tapi saya mencoba untuk jawab. Sebetulnya bukan cuma pasal zina aja yang kemudian negara mencoba ingin mengatur lebih dalam berkaitan dengan urusan-urusan pribadi. Jauh sebelum itu, bahkan baru-baru kemarin, Permenkominfo nomor 5 tahun 2020, itu banyak banget substansi dalam pasal Permenkominfo tersebut yang kian menyempitkan urusan-urusan pribadi seseorang begitu. Misalkan hak privasi seseorang itu menjadi tergerus akibat terbitnya dari Permenkominfo nomor 5 tahun 2020, yang mana apabila ada sebuah dugaan tindak pidana atau sebuah dugaan peristiwa pidana, itu aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, itu memiliki legitimasi untuk mengakses percakapan WhatsApp dan lain sebagainya yang dimiliki oleh terduga pelaku. Ini merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan negara menurut saya dalam kian mengurusi urusan-urusan pribadi seseorang atau urusan-urusan pribadi warga negara.
Nah, kalau misalkan untuk saya sendiri, saya sangat tidak sepakat begitu dengan isu yang ditanyakan oleh siapa tadi, Wisnu tadi, karena masih banyak begitu urusan-urusan publik yang bisa kemudian diatur oleh negara dan dipikirkan secara komprehensif dan tuntas berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, di samping harus memikirkan pasal-pasal karet yang kemudian akan menggerus atau mengikis kebebasan sipil bagi seseorang dalam berkehidupan selaku warga negara, begitu. Mungkin Pak Manunggal bisa menyampaikan lebih luas dari perspektifnya ya. Ya, ini kan delik apa, kalau sebenarnya dalam KUHP yang sekarang juga udah ada delik zina, dan mesti ini ya dipahami dulu bahwa apa, kalau ini bahasa memang selalu menunjukkan ini ya referensinya kemana, tapi zina di dalam yang dikriminalisasi dalam undang-undang pidana itu kan kalau salah satu atau keduanya terikat perkawinan sah. Jadi kalau menurut saya sih itu delik aduan ya. Pertama delik aduan. Mengapa delik aduan? Itu sebenarnya membuka ruang ya, membuka ruang bagi mereka-mereka yang terdampak itu untuk menyelesaikan sendiri. Ya, kan ada berbagai peristiwa, misalnya apa, katakanlah bahasa kita itu di dalam bahasa hukum memang nggak ada, misalnya selingkuh dan sebagainya. Itu adalah persoalan privat, menyangkut martabat, menyangkut reputasi dan sebagainya. Sehingga kalau tidak diadukan, asumsinya adalah warga itu bisa menyelesaikan sendiri. Nah, artinya keadilannya keadilan warga lah. Barulah kemudian kalau tidak mampu atau tidak ini bisa dengan aduan gitu. Nah, cuma menurut saya ngapain secara detail ke hotel dan sebagainya. Ini persoalan moral ya, moral yang diatur oleh hukum itu sangat rawan juga slender, fitnah. Ya, ini bisa menjadi yang penting diadukan dulu deh gitu loh. Yang penting polisi ngusut dulu deh, entah benar-benar terikat perkawinan atau enggak. Nah, ini yang bahaya adalah privacy. Kalau kita nggak senang sama orang, kemudian diadukan dan sebagainya, kemudian akan aparat negara bergeraklah ke sana gitu. Nah, kalau itu terjadi itu kan kemudian ternyata tidak terbukti bukan hubungan yang yang di luar tidak terbukti bahwa itu di dalam perkawinan, kan sudah terjadi privacy yang terlanggar gitu. Nah, ini kembali lagi ya, tadi juga ditegaskan Bung Abimanyu, sibuk ngurusin moral warga. Ya sebenarnya immorality-nya warga itu kan bukan urusan negara sebetulnya, bahwa Anda tidak melakukan sesuatu yang itu tidak kemudian berarti kemudian merugikan orang lain gitu. Makanya undang-undang pidana itu lebih sibuk ngurusin moralnya penyelenggara negara atau warga. Kalau ngurusin moralnya warga ya seperti ini jadinya ya. Harus pulang malam, nggak boleh ya. Dulu kan ada juga seperti itu ya. Perempuan nggak boleh lebih dari jam segini dan sebagainya, ngurusin segala sesuatu yang tidak jauh dari seksualitas gitu loh. Sementara tidak pernah sibuk mengurusi bagaimana moralnya penyelenggara negara, yang tidak boleh korupsi, yang tidak boleh absen dari mangkir dari rapat sidang dewan gitu misalnya, yang tidak boleh menggunakan jabatan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi, itu mestinya yang diperbanyak tuh di dalam yang di ancaman-ancaman pidana gitu. Jangan yang kemudian memberikan ruang terlalu besar bagi penyelenggara negara untuk melakukan hal yang sebetulnya nggak penting. Yang ngurusin seperti itu. Oke, jadi lagi-lagi pemerintah lebih sibuk mengurusi moral warganya daripada mengurusi moral instansi ya sendiri. Baik. Iya. Karena kita terbatas oleh waktu dan rasanya diskusi kita pada malam hari ini pun masih jauh dari kata tuntas itu, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin daripada peserta yang hadir pada malam hari ini, namun kita
terbatas oleh waktu, mungkin setelah ini adalah closing statement. Setelah berdiskusi panjang lebar tadi terkait substansi yang ada di RKUHP, selanjutnya adalah closing statement dari kedua narasumber. Mungkin yang pertama dari Mas Abimanyu dari Kontras, bagaimana closing statement terkait diskusi kita pada malam hari dan juga terkait RKUHP dengan semua polemik yang ada di dalamnya. Ya, sebetulnya kan bukan cuma pasal-pasal yang kita bahas tadi ya sebagai isu krusial yang mengemuka, tapi ada beberapa pasal-pasal lainnya begitu yang kita nilai kontraproduktif dan bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Yang akan aku coba sorot adalah pemerintah udah seharusnya dan udah waktunya untuk membuka draft RKUHP dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna seluas-luasnya. Karena kita nilai proses dari legalisasi RKUHP ini meskipun memang masih berada di tangan pemerintah dan sudah memasuki rapat dengar pendapat antara pemerintah dan DPR, itu masih terus berkelit dan beralasan ini harus dituntaskan dulu draftnya di pemerintah, kemudian dioper ke DPR. Ini bukan jadi suatu alasan lagi bagi pemerintah dan segera untuk membuka, karena dari draft RKUHP yang bermasalah ini tidak hanya menyangkut bagi sekelompok orang saja yang diatur, melainkan dari Sabang sampai Merauke juga akan berdampak secara langsung terhadap berbagai kebijakan-kebijakan publik yang dinilai kontraproduktif oleh masyarakat, dan kemudian apabila masyarakat melakukan perlawanan, itu hanya akan mengkriminalisasi seseorang secara paksa dan bukan tidak mungkin akan berdampak pada penuhnya lapas, overcrowding lapas yang kemudian tidak memberikan efek jera kepada seseorang dan hanya berdampak negatif baik itu secara demokrasi maupun secara nilai-nilai hak asasi manusia. Itu aja kok dari aku. Baik, itu dia closing statement dari Mas Abim. Selanjutnya sekaligus penutup adalah closing statement dari Pak Manunggal terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Pada Pak Manunggal, silakan. Ya, saya kira kita ya warga negara yang katakanlah privilege ya, mendapatkan keberuntungan, terutama teman-teman mahasiswa di sini, khususnya mahasiswa kesehatan masyarakat, ini mesti tidak pernah lelah untuk juga turut mengawal proses-proses legislasi ini, karena ya proses formal yang ada ya di parlemen kita juga setidaknya sampai hari ini kita ngobrol nggak bisa diharapkan untuk dipercaya sepenuhnya. Ini ngomong kayak gini penghinaan bukan? Untuk mengawal proses legislasi yang menjadi sebenarnya tugas ketatanegaraannya mereka. Ya, saya respect dan salut terhadap mahasiswa kesehatan masyarakat yang sebetulnya ini bukan bidang kajiannya secara sehari-hari ya. Dirimu semuanya ini kan kesehatan masyarakat kan bicara soal sanitasi, cuci tangan kali ya soal itu. Tapi Anda itu peduli. Ini saya kira contoh yang sangat baik bahwa sebagai warga negara ini adalah ada kesadaran bahwa ini adalah kepentingan Anda juga nih, walaupun mungkin secara bidang ilmu bukan tidak betul-betul secara langsung memang dihadapi. Jadi jangan lelah untuk turut serta mengawal sebagai bagian dari masyarakat yang beruntung mendapatkan pendidikan tinggi, dan apalagi kayak misalnya dalam konteks di Universitas Sudirman ya, universitas negeri yang mendapatkan subsidi dari masyarakat, mengapa Anda UKT-nya mungkin tidak terlalu mahal, karena Anda disubsidi oleh masyarakat. Ini tanggung jawab sosial kita semua juga untuk mengabdi pada masyarakat, setidaknya mencerahkan diri sendiri dan yang lingkungan terdekat untuk mengawal proses legislasi di negeri ini ya. Itu dia posting dan menurut Manunggal sedikit mencerahkan untuk kita sebagai mahasiswa untuk turut andil dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk mengkritisi apakah kebijakan yang dibuat ini benar-benar pro rakyat atau tidak. Karena sebagai mahasiswa pun kita sudah disubsidi oleh masyarakat, sudah sebaiknya atau sudah semestinya kita kembali ke jalur untuk membela masyarakat. Baik, itu dia closing statement dari dua narasumber kita pada malam hari ini, sekaligus juga menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya
Muhammad Farhan selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Manunggal Kusuma dan Mas Abimanyu selaku narasumber yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Mas Farhan selaku moderator yang telah memandu jalannya talk show pada malam hari ini. Baru saja kita telah menyaksikan diskusi yang sangat menarik ya teman-teman dari narasumber kita terkait problem dari RKUHP yang sampai saat ini belum juga terkupas tuntas dan dikhawatirkan dapat membajak demokrasi dari Indonesia itu sendiri. Memasuki sesi selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diberikan oleh Mas Fian selaku Ketua Pelaksana Bicara 2022. Kepada Mas Fian, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih untuk Pak Manunggal. Terima kasih Pak buat waktunya udah meluangkan acara kami. Ini ada kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat. Mohon diterima ya Pak. Oke, saya terima kasih ya, apresiasi. Saya merasa terhormat untuk ikut ngobrol, bicara, berbagi, bertukar pikiran dengan mahasiswa kesehatan masyarakat, terus berjuang diwariskan kepada junior-juniornya. Terima kasih. Oh, aku juga ya? Oke, terima kasih teman-teman juga atas pemberian sertifikatnya. Terus berjuang, terus merawat akal sehat, dan terus merawat diskursus-diskursus seperti ini. Karena pembahasan diskusi ini tidak hanya harus berlatar belakang hukum, politik, ataupun sosial, bisa dari teman-teman kesehatan maupun berbagai bidang studi lainnya, untuk terus merawat diskusi-diskusi seperti ini agar proses demokrasi di Indonesia juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Thank you kawan-kawan. Maaf Mas Abimanyu, tadi ada kesalahan teknis buat penampilan dari sertifikat Mas Abimanyu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ke Mas Abimanyu udah meluangkan waktunya. Luar biasa sekali atas penyampaian dari Mas Abimanyu. Mohon maaf sekali lagi ya Mas untuk hal tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Fian yang telah menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Baiklah, telah tiba kita di penghujung acara. Sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat, yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk pembuatan sertifikat. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Nah, sambil nunggu semuanya ngisi presensi ini, mungkin yang udah ngisi bisa siap-siap untuk on kamera karena kita mau ngelakuin dokumentasi. Oke, buat teman-teman bisa nih yang pakai kerudung bisa pakai jilbab dulu, bisa touch up dulu biar cantik ya kan. Jadi kelihatan nimpanya cantik yang ganteng-ganteng gitu. Oke, aku tunggu sampai 1.50 ya teman-teman. You on cam you guys. Sayang banget kan kita tuh nggak ada kenang-kenangan lagi, jadi kayak bisa foto bareng gitu. Ini kapan hari dulu bicara KUHP juga dari kesehatan, dari perikanan ya. Yang ngadain perikanan.
bukan fakultas sosial. Ya Pak, kebetulan kita juga dapat referensi dari teman-teman perikanan buat mengundang Bapak lagi. Dari teman-teman perikanan juga kayak merasa luar biasa sekali bisa didampingi sebagai Bapak sebagai pembicara. Ah, biasa aja. Oke, mungkin karena udah jam 1.50, kita bisa langsung aja ke dokumentasi ya. Untuk teman-teman, ayo bisa siap-siap. Untuk panitia yang bertugas, 1, 2, 3. Oke, step selanjutnya 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman. Kini telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Pak Manunggal Kusuma, selaku dosen hukum tata negara UNSUD, dan Mas Abimanyu, selaku staf divisi hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, dan Mas Farhan selaku moderator. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah setia mengikuti rangkaian talk show pada malam hari ini dan dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah dan dapat bermanfaat. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan, baik ucapan maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya Dinda Najwa dan seluruh panitia bicara Bincang Perkara tahun 2022 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman semua. Mas Abimanyu, Pak Manunggal, terima kasih. Terima kasih Mas Abimanyu udah mau hadir di murid-murid kami untuk Siap Pak Manunggal, mungkin dalam beberapa kesempatan ke depan ya. Pak Manunggal udah live apa belum? Udah ya? Belum. Oh iya, Pak, mungkin dalam beberapa kesempatan ke depan ada beberapa agenda mungkin dari Kontras gitu ya, yang bisa melibatkan Pak Manunggal selaku ahli untuk mendengar untuk didengar gitu pendapatnya berkaitan dari beberapa isu-isu yang sedang Kontras ini berkaitan dengan isu-isu ketatanegaraan juga gitu. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, aku izin live ya mungkin ya. Sama ya. Salam untuk teman-teman Kontras, Mas. Siap, Pak Manunggal. Terima kasih banyak semua sama teman-teman UNSUD. Ya. Mari.